Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bergabung kembali bersama Bapak di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12, kelas 11 ini. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai dampak dari pendudukan Hindia Belanda pada masa kolonial. Lalu kita akan masuk ke subbab yang bernama politik etis. Nah, apa sih politik etis? Bagaimana latar belakangnya? Lalu gimana proses terjadinya politik etis, serta bagaimana implementasinya, serta apa sih keuntungan-keuntungan yang bisa didapat oleh rakyat Indonesia dengan adanya politik etis ini. Mari kita lihat. Nah, why? Mengapa sih terjadi politik etis ini? Politik pintu terbuka ataupun politik pada masa liberal kemarin menimbulkan banyak reaksi serta kritikan-kritikan dari berbagai pihak, sehingga memunculkan golongan-golongan yang menentang tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satunya adalah kaum humanis, kaum yang menentang tentang eksploitasi dari yang dilakukan oleh kolonial Belanda di bumi Nusantara ataupun di Hindia Belanda pada masa tersebut. Nah, salah satu tokoh-tokoh yang terkenal daripada orang-orang yang mengusulkan dari politik etis ini adalah Van de Venter, yang dimana Van de Venter pada masa tersebut mengeluarkan sebuah kritikan yang sangat keras terhadap pemerintahan Belanda lewat bukunya ataupun lewat artikel yang diterbitkan oleh majalah De Gids ataupun surat kabar De Gids yang terkenal di Belanda pada masa tersebut dengan judul kehormatan, hutang kehormatan ataupun NRS kalau nggak salah. Nah, Van de Venter tersebut mengkritik secara tajam sehingga menggelegar di bumi Belanda pada masa tersebut hingga membuat ataupun ibaratnya mendorong dari Ratu Wilhelmina untuk mensahkan ataupun untuk mendukung ataupun mengeluarkan suatu kebijakan yang bernama politik etis ataupun politik balas budi. Nah, politik balas budi ini terjadi pada tahun 1901 yang dimana Belanda menerapkan sistem politik etis yang mengakui Belanda itu mempunyai hutang yang sangat besar terhadap hutang budi terhadap rakyat Indonesia, yang dimana hutang budi ini akan Belanda bayar dengan 3 cara pada masa tersebut. Nah, untuk tujuannya itu sendiri pada masa politik etis ini ada untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat ataupun penduduk dari Indonesia. Nah, standar kehidupan penduduk Indonesia pada masa sebelum politik etis itu sangat dieksploitasi. Bahkan jarang sekali ada orang yang bisa melaksanakan sekolah ataupun jarang orang Indonesia yang bisa untuk menjalankan kehidupannya itu secara normal ataupun ya kayak sekarang bisa merasakan dunia sekolah, bisa berpergian secara bebas dan lain-lain gitu. Pada masa itu sangat minim ya, terutama di bidang pendidikan. 3 langkah politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda pada masa tersebut adalah irigasi, edukasi, dan migrasi. Kita akan lihat irigasi. Irigasi ini Belanda pada masa tersebut bersama rakyat Indonesia membangun serta memperbaiki sumber-sumber perairan yang dimana difokuskan di daerah-daerah yang subur, yang dimana di daerah-daerah subur itu bisa menghasilkan suatu komoditas-komoditas yang bisa meningkatkan taraf hidup kehidupan dari masyarakat serta kehidupan dari orang-orang Belanda itu sendiri gitu ya. Jadi perkebunan gitu, mereka membuat irigasi yang besar untuk perkebunan. Nah, di sini kita akan melihat edukasi ataupun pada masa tersebut Belanda akhirnya membuka suatu sekolah-sekolah ataupun suatu kebijakan mengenai orang pribumi itu boleh sekolah. Nah, akan tetapi tetap pada masa tersebut adanya diskriminasi. Setelah saya mempelajarinya di Museum Pendidikan Nasional, banyak sekali diskriminasi yang terjadi pada masa tersebut, terutama dalam edukasi itu yang hanya bisa mendapatkan pendidikan pada masa tersebut adalah orang-orang ningrat ataupun orang-orang yang memiliki garis darah biru ataupun pejabat-pejabat, anak-anak tuan-tuan, anak-anak pejabat mungkin ya kalau zaman sekarang gitu. Nah, orang-orang tersebut contoh nih bisa sekolah di Ospia. Ospia itu sekolah peraja, sekolah pamong peraja. Lalu yang kedua ada Quick School atau sekolah guru. Lalu ada Stopia, sekolah dokter pribumi ataupun dokter Jawa pada masa tersebut. Dan pada masa tersebut orang-orang yang bersekolah tersebut menumbuhkan bisa dikatakan dengan adanya politik etis serta edukasi yang meningkat,
di taraf rakyat Indonesia pada masa tersebut bisa menimbulkan suatu rasa nasionalisme yang menggelora gitu. Pada akhirnya kan pada tahun 1908 kita ketahui bahwa terbentuknya suatu badan yaitu Budi Utomo atau suatu organisasi Budi Utomo yang diperingati sampai hari ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ketiga, ada migrasi, yang dimana migrasi ini memindahkan kepadatan penduduk ke wilayah lain. Nah, banyak banget wilayah, terutama Jawa pada masa itu banyak yang dipindahkan ke Sumatera. Bahkan ada juga yang dipindahkan ke Suriname. Itu adalah suatu negara, sekarang jadi negara yang ada di wilayah Amerika Selatan bagian utara. Di atasnya Brazil, yang dimana di sana mereka dipekerjakan sebagai pekerja di perkebunan kopi, perkebunan pisang di Suriname sana. Dan bahkan keturunan-keturunan orang Jawa serta budaya-budaya Jawa di sana masih lengkap. Serta keturunan-keturunan Jawa itu di Suriname sudah ada yang menjadi orang ataupun jadi tokoh, bahkan perdana menterinya aja ada yang keturunan dari Jawa. Keren kan diaspora Indonesia pada masa ini gitu. Nah, kita lihat irigasi di sini, pengairan hanya dilakukan kepada tanah-tanah yang subur karena untuk mendukung perkebunan pada masa tersebut. Lalu di sini ada edukasi yang dimana sekolah-sekolah dibangun ditunjukkan untuk memperoleh administrasi yang cakap dan murah. Kita harus garis bawahi. Pada masa tersebut orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda ataupun sekolah yang didirikan Belanda tersebut, setelah lulus nanti mereka akan dipekerjakan di instansi-instansi Belanda dengan bayaran yang murah. Bahkan Insinyur Soekarno pada masa tersebut harusnya bekerja karena Soekarno itu kuliah di Teknik Hoger School ataupun ITB sekarang. Dia lulus jurusan teknik sipil. Waktu itu pada wisudanya Soekarno ditawari untuk bekerja di pemerintahan Belanda, tetapi Soekarno menolak. Saya tidak mau bekerja untuk Belanda, saya tidak mau bekerja di tangan tuan, saya mau merdekakan Indonesia pada masa itu. Oke, kata gurunya itu Wong Sumaker. Wong Sumaker pun bilang, oke, jika kamu tidak mau bekerja untuk Belanda, tapi bekerjalah untuk saya, guru. Hingga akhirnya Soekarno mau bekerja di Wong Sumaker, dan salah satu gedung-gedung yang terkenal karena buatan Soekarno dan Wong Sumaker itu adalah gedung Concordia. Concordia itu kalau sekarang itu gedung Asia Afrika, lalu gedung Hotel Savoy Homan, bahkan Villa Isola UPI itu pun adalah bangunan yang dibuat oleh Wong Sumaker pada masa tersebut. Nah, kita akan melihat migrasi, yang dimana migrasi keluar Jawa ini ditunjukkan di daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri gitu. Tapi kebanyakan kalau di daerah Sumatera itu untuk perkebunan sawit dan lain-lain, di daerah Deli, Tanjung Morawa dan lain-lain. Bahkan itu pernah dibukukan oleh Tan Malaka dalam kisah perjalanan Tan Malaka pada masa itu. Lalu di luar negeri juga adanya di Suriname. Nah, itu mungkin adalah sekilas mengenai politik etis. Bagaimana pendapat kalian? Tolong pendapat kalian mengenai politik etis ataupun argumentasi kalian tolong komentari di grup WhatsApp. Lalu di-share, itu adalah sebagai bukti kehadiran kalian yang hadir di dalam pertemuan hari ini. Dan tolong persiapkan untuk minggu depan kita akan melaksanakan ujian ataupun melaksanakan ulangan mulai dari zaman kolonial sistem tanah paksa hingga zaman politik etis ini. So, Bapak tunggu komentar kalian. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa jaga prokes kesehatannya. Saya Hendra Adi Pratama, izin pamit. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.